Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun selamat siang saudara-saudara sekalian yang ada di siang hari. Kalaupun ada sore pada saat membukanya ya anggap aja pagi karena kondisinya kita harus tetap semangat dan pagi itu identik dengan semangat membara. Saudara sekalian, pada pertemuan ini kita akan bicara tentang negara hukum dan demokrasi. Negara, hukum, dua istilah, dua variabel yang tidak perlu saya jelaskan lagi karena tentu saudara sekalian sudah mempelajarinya pada saat belajar ilmu negara ketika bicara tentang apa itu negara. Begitupun hukum, tentu saya juga tidak perlu mengulang apa itu hukum yang saudara sekalian sudah pelajari di semester 1 pada pengantar ilmu hukum ataupun pengantar hukum Indonesia misalnya. Intinya dua hal itu tidak perlu kita ulas kembali, tetapi kita langsung apa itu negara hukum dan demokrasi? Negara hukum secara sederhananya adalah sistem kenegaraan yang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum. Dan aturan hukum yang berlaku dalam negara hukum itu adalah biasa kita sebut sebagai konstitusi. Konstitusi inilah dimaksud sebagai supreme of law. Jadi hukum tertinggi dalam negara itu adalah hukum. Dan biasanya kita menyebut dalam sehari-hari negara hukum itu menempatkan hukum sebagai panglima, bukan kekuasaan ataupun politik yang identik hanya menempatkan atau memberikan keuntungan pada orang-orang tertentu saja. Negara hukum menghendaki setiap warga negara termasuk di dalamnya adalah pemerintah, penguasa, atau apapun namanya, sepanjang dia berada dalam dan mengakui kekuasaan negara itu, maka dia harus tunduk pada hukum yang dibuat oleh negara. Kalau demikian, apa sih unsur negara hukum? Yang pertama, unsur negara hukum itu adalah jaminan adanya jaminan HAM. Di mana kita bisa temukan? Tentu dalam konstitusi. Secara umum, materi muatan konstitusi itu selalu di dalamnya bicara tentang salah satunya tentang adanya HAM atau hak asasi manusia, pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Kalau saudara-saudara membaca Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan misalnya, maka kita tidak menemukan model separation of power atau pemisahan kekuasaan. Karena memang kalau kita membaca misalnya BPUPKI pada sidang-sidang BPUPKI, jelas di sana ditemukan penolakan terhadap ajaran separation of power yang menghendaki adanya pemisahan kekuasaan, maka kita lebih mengenal pada adanya pembagian kekuasaan dengan MPR sebagai majelis atau lembaga tertinggi di Republik ini. Saudara sekalian, setelah reformasi, pola pembagian kekuasaan itu tentu terdampak juga dari globalisasi, termasuk pengaruh-pengaruh dari negara-negara lain yang juga cenderung mengadop model separation of power. Sehingga kita pun setelah reformasi menggunakan sistem pembagian kekuasaannya dengan pola separation of power atau pemisahan kekuasaan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, maka konsep negara kita, hubungan antar organisasi negara itu dalam konsep kesederajatan hubungan. Tidak ada lagi yang lebih tinggi atau di bawahnya lebih rendah gitu. Semuanya flat antara DPR, Presiden, Mahkamah Agung atau kekuasaan kehakiman dan juga organ-organ konstitusi yang lainnya. Yang ketiga, pembatasan kekuasaan. Dengan pola pemisahan kekuasaan, maka kekuasaan antar cabang organisasi negara itu dibatasi. DPR tidak boleh ngerusuhin urusan presiden. Presiden tidak boleh mengganggu urusannya DPR yang menjadi kewenangannya. Begitupun kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tidak boleh disetir oleh DPR, tidak boleh disetir oleh eksekutif. Begitupun sebaliknya gitu. Pola-pola pembatasan kekuasaan ini untuk menunjukkan bahwa mereka memang on the track untuk melakukan apa yang menjadi kewenangannya. Kalau mereka melakukan perbuatan yang di luar kewenangannya, maka perbuatannya itu adalah perbuatan yang batal, tidak diakui oleh hukum gitu. Yang keempat, adanya asas legalitas. Asas ini menunjukkan atau menghendaki para penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan itu didasarkan oleh hukum dulu. Jangan membuat tindakan baru kemudian atur hukumnya, atau melakukan tembak dulu baru kemudian mencari dasarnya. Tidak seperti itu gitu. Tetapi cari dulu dasarnya lalu action, bukan dibalik-balik. Ini asas legalitas. Yang kelima, unsur negara hukum itu adalah penerapan hukum untuk semua. Jadi
equality before of the law itu adalah menghendaki seluruh masyarakat termasuk pemerintah, kekuasaan, seluruh organ-organ negara tunduk pada hukum. Jangan mentang-mentang lagi megang jabatan lalu menggunakan misalnya membawa kendaraan kebut-kebut, ugal-ugal gitu. Atau sederhananya ambulan kosong Anda kebut-kebut padahal tidak ada membawa jenazah misalnya. Itu pun sama gitu. Seolah-olah dirinya kebal dengan aturan jalan lalu lintas. Nah, kelima unsur ini menunjukkan bahwa negara itu adalah aktor utama. Jadi pemeran utama untuk menciptakan, menegakkan hukum dalam rangka mencapai tujuan negara. Tentu saudara sekalian ingat dan sudah membaca bahkan hafal di luar kepala apa tujuan dari negara Indonesia misalnya. Lalu kemudian kita akan bicara apa sih tipologi negara hukum? Nah, tipe negara hukum ada beberapa konsep negara hukum itu. Ada konsep negara hukum Rechtsstaat, ada rule of law. Konsep Rechtsstaat ini berkiblat pada model hukum dengan sistem Eropa kontinental atau biasa kita sebut sebagai civil law atau modern Roman law. Civil law ini cenderung atau karakteristik dari konsep negara hukum Rechtsstaat ini cenderung menggunakan model administratif. Jadi ada hukum administrasi negara di sana misalnya. Kita hukum peradilan tata usaha negara maksud saya. Kita misalnya ada pengadilan tata usaha negara selain dari peradilan yang biasa. Yang kedua, ada tipologi negara hukum dengan model rule of law. Sistem rule of law ini berkembang atau dikembangkan dalam sistem hukum common law. Salah satu karakter atau karakteristik utama dari common law itu adalah berada pada judicial. Jadi kalau saudara-saudara menggunakan model sistem rule of law ini, saudara-saudara bisa lihat misalnya dengan model kecenderungan preseden dari setiap putusan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dia menjadi preseden mengikat bagi putusan peradilan berikutnya. Ada yang lain, misalnya adalah negara hukum dengan berbasiskan pada agama. Misalnya ada negara hukum Islam. Negara hukum Islam ini adalah dinisbatkan atau diambil atau diklikkan pada prinsip-prinsip demokrasi Islam. Jadi prinsip-prinsip Islam yang tercantum dalam Quran, dalam Sunnah, dalam hadis itu yang kemudian menjadi guide. Inilah standar dari negara hukum Islam. Yang keempat ada negara hukum sosialis. Nah, jadi prinsip-prinsip ini setiap disebutkan dalam negara hukum sosialis sebagai alat untuk mencapai sosialisme, maka hak perseorangan dapat disalurkan pada prinsip-prinsip sosial meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan. Jadi yang utama dalam konsep negara hukum sosialis itu adalah kebersamaan. Jadi satu semua untuk satu atau satu untuk semua gitu ya. Yang kelima, dalam konteks negara Indonesia ada negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila ini sampai hari ini masih debatable lah. Apakah negara hukum Pancasila atau negara hukum Indonesia? Kalau saudara-saudara membaca Undang-Undang Dasar 45 tidak disebut tuh. Tidak ada negara hukum Pancasila. Yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah negara hukum yang demokratis. Apakah negara hukum yang demokratis itu dimaknai sebagai negara hukum Pancasila? Silahkan saja diinterpretasikan kembali, menelusuri kembali. Apakah maksud dari pasal di Undang-Undang Dasar 45 yang menyebut negara hukum yang demokratis itu adalah negara hukum Pancasila? Karena tidak ada satupun uraian dalam pasal atau ayat dari konstitusi kita yang mengklaim sebagai negara hukum Pancasila, sama dengan tidak adanya klaim dalam pasal atau ayat di Undang-Undang Dasar kita yang menyebut sebagai negara demokrasi Pancasila. Tapi istilah itu digunakan oleh sebagian ahli untuk mengidentifikasikan. Berdasarkan bagaimana kalau lihat dari perkembangan tipe negara hukum, ada dua. Ada beberapa ya, ada dua yang bisa kita lihat. Ada negara hukum formil, ada negara hukum material. Negara hukum formil itu kalau kita baca ke belakang kita biasa menemukan negara polisi. Jadi polisi negara itu hanya mengawasi, pasif, tidak melakukan apapun. Kalau ada konflik baru turun. Nah, negara ini yang model seperti ini, kalau ingat saudara sekalian belajar di ilmu negara, tentu saudara-saudara sudah terekam model negara yang seperti ini, negara polisi gitu.
Nah, ini yang kemudian ditolak, bahwa tanggung jawab negara itu bukan cuma pada saat terjadinya konflik baru hadir ada negara, tetapi bertanggung jawab bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat warganya gitu. Makalah muncul konsep negara hukum formil, atau kita bisa menyebut sebagai welfare state, negara hukum kesejahteraan. Nah, konsep negara hukum kesejahteraan, kalau saudara-saudara membaca alinea keempat Undang-Undang 45, Anda akan menemukan itu gitu, bahwa tujuan berbangsa bernegara kita itu mengarah pada welfare state. Hanya saja kita baru mengarah. Nah, mungkin bagi sebagian sudah sejahtera, tapi sebagian besar kita belum mencapai kesejahteraan. Itu adalah bicara tentang negara hukum. Baru kemudian kita bicara apa sih demokrasi? Nah, demokrasi secara sederhana, ketika bicara tentang demokrasi, saudara-saudara tentu akan bicara demokratis. Demokratis biasanya terkait dengan konteks partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sehingga kita mengenal ada istilah demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung, ada direct democracy and indirect democracy. Jadi demokrasi lewat perwakilan atau memilih langsung. Pola pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden yang kita lakukan hari ini itu adalah pola demokrasi langsung. Sementara pemilihan yang lama kita sekedar memilih DPR, DPRD, lalu DPRD yang memilih bupati, gubernur, lalu MPR memilih presiden. Itu pola demokrasi tidak langsung. Tetapi dari sisi tipologi demokrasi kita akan mengenal ada dua. Ada demokrasi normatif secara normatif dan ada pemahaman secara empirik. Nah, yang disebut terakhir ini kita biasa menyebut sebagai prosedural demokrasi. Jadi lebih mengedepankan prosesnya. Jadi tata cara, aturan-aturan main, prosedur-prosedur itu yang diutamakan, tidak melihat bagaimana demokrasi yang ideal dari proses akhir dari hasil kegiatan berdemokrasi itu. Kalau kita secara normatif atau secara ideal, maka demokrasi yang kedua inilah yang seharusnya kita capai. Jadi pola demokrasi bisa langsung, bisa tidak langsung, tetapi inti dari demokrasi itu adalah menjadikan masyarakat sebagai tuan di negerinya sendiri, sebagai pemerintah atas dirinya sendiri, bukan kemudian ketika masyarakat sudah memilih, sudah menghendaki pemerintahannya berdaulat, tapi ternyata masyarakat justru dijadikan sebagai kambing perahan, sebagai objek penderitaan, sebagai sasaran dari penguasa. Maka itu bukanlah demokrasi. Demokrasi yang ideal biasa kita sebut apa yang diungkapkan oleh Lincoln dengan bahasa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau kita bicara tentang aliran dari sisi demokrasi, aliran demokrasi, maka kita akan mengenal ada dua. Ada demokrasi konstitusional, ada demokrasi komunisme. Kalau demokrasi konstitusional itu adalah konteksnya penghormatan terhadap hukum yang menempatkan bahwa demokrasi itu adalah prosedur, tetapi prosedur itu tunduk pada aturan main yang sudah dibuat atau aturan hukum yang ada. Yang kedua, ada tipe demokrasi yang menitikberatkan kepada pelaksanaan sosialisme sebagai ajaran dasar dari negara komunis. Manapun yang kemudian akan digunakan itu tergantung pada pilihan pemerintahan, dan pilihan pemerintahan itu adalah berdasarkan persetujuan dari masyarakat dalam mengambil putusan akhir. Terima kasih, semoga ada manfaat. Sampai bertemu pada sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.